Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Capricorn, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia. Ini tarikan energi untuk di bulan April 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Capricorn aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung aja kita mulai. Ini energinya kalian. Oke, di situ ada Nine of Wands reverse, berikut ada energi dari Ace of Wands reverse ya. Kemudian di situ ada energi dari King of Pentacles, berikut hadir energi dari Seven of Pentacles, hadir energi dari Two of Pentacles reverse, hadir energi dari Two of Cup, dan kemudian di situ ada energi dari Six of Cup. Oke, berikutnya hadir energi dari Three of Pentacles, kemudian di situ ada energi dari The Star, kemudian ada di sana energi dari Knight of Swords reverse, berikut ada Six of Swords, dan kemudian di situ ada energi dari Three of Wands ya. Nah, jadi kalau Madat begini Capricorn, pasangannya kamu nampak-nampaknya sedang lebih mau mengutamakan kamu ya, dibandingkan dengan pekerjaannya, dengan bisnisnya dia, dengan apapun itu gitu ya. Nampaknya di sini tuh kamu dulu yang dijadikan sebagai fokus utama. Wah, gitu ya. Jadi kok kayaknya nanti seseorang ini tuh dia akan banyak ini nanti ya effortnya dia ya. Pengen ngasih kamu ini, pengen ngasih kamu itu ya, atau mungkin pengen ngasih kamu sesuatu tapi hal itu tuh bernominal besar gitu ya, atau itu mungkin sesuatu yang nunjukin effort yang besar di sana ya. Jadi kayak semacam orang yang baru jatuh cinta kembali. Nah, gitu ya. Macam orang yang baru jatuh cinta kembali kepada kamu. Walaupun mungkin hubungan kalian ternyata udah belasan tahun gitu ya, udah puluhan tahun, atau bukan hubungan yang baru-baru seumur jagung lah katakan gitu ya. Tapi di momen April ini, wah, macam yang berbunga-bunga seseorang ini. Macam yang kayak tiba-tiba dianya itu tuh sadar bahwa dia cinta kamu, bahwa dia sayang sama kamu. Jadi dia nggak bisa konsentrasi kemana-mana tuh. Gitu ya, nggak bisa konsentrasi kemana-mana. Macam yang kayak prioritas dalam hidupnya dia di bulan April ini, hubungan dengan kamu. Gitu ya. Atau kalau misalnya ini tuh hubungannya masih di level pacaran, oke? Nah, tapi di model pacaran ini kayak mau menikmati betul gitu ya. Macam mau menikmati betul kehadirannya kamu dalam hidupnya dia. Makanya dia bisa abai. Pada hal-hal lain itu tuh bisa abai dianya. Itu. Jadi kayak pengen nyenengin kamu, ngebahagiain kamu, membuat kamu merasa berarti, merasa berharga dalam hidupnya dia. Dia bisa mengorbankan hal yang lain dan kemudian dia hanya akan terkonsentrasi aja sama kamu. Itu. Jadi bisa males ngelakuin hal-hal lain. Itu ya. Dia bisa kayak mangkir pada tugas tanggung jawab dia yang lain. Yang penting itu tuh kamu. Seperti kayak kamu itu tuh nggak pantas dibandingkan dengan apapun yang selama ini tuh dia anggap utama. Misalnya selama ini tuh dia orangnya workaholic misalnya. Tapi bisa dia itu tuh menurun energi workaholicnya, dan kemudian energi itu dia bawakan untuk jadi aktif gitu ya dalam hubungan sama kamu. Itu. Dulu dia bisa lebih memilih apalah gitu ya, melakukan apa gitu. Itu ya, kamu bisa aja kayak tersisih gitu kan. Kamu bisa aja kayak ngerasa terabaikan oleh dia. Tapi nanti gantian, balik poin. Gitu loh. Yang tadinya memang benar dianya mengabaikan kamu. Tapi untuk di bulan April ini tuh gantian gitu loh. Yang lain itu yang dia abaikan dan kamu
yang diutamakan, kamu yang dipilih, kamu yang jadi prioritas. Itu ya. Lagi terbawa suasana, lagi terbawa perasaan gitu ya. Lagi terbawa perasaan dianya sama kamu. Itu loh. Larut dia pada emosi sayangnya dia ke kamu, emosi cintanya dia. Ini bisa kayak kangenan terus ini sama kamunya ya. Energinya kangen terus. Jadi dia bisa aja tuh kayak nyari-nyari alasan gitu ya, biar nempel terus sama kamu, deket terus sama kamu. Ada aja bahkan alasan-alasan konyol pun ya. Alasan-alasan yang nyatanya konyol, nggak masuk akal gitu ya, kekanak-kanakan gitu ya. Itu bisa dia lakukan ya. Atau tindakan konyol nggak masuk akal, bisa dia lakukan. Alasan-alasan konyol dia pakai gitu ya, demi bisa rapat sama kamu, deket sama kamu gitu ya. Ini macam model kayak kerbau dicocok hidungnya, macam kayak gitulah. Nggak ada yang lain, macam kemana kamu ya ke situ perhatiannya dia gitu ya. Jadi bisa ngekorin kamu ini gitu ya, ngikutin kamu kemana-mana kamu bergerak ya, pantang kamu bergerak diikutin gitu ya. Kamu ke dapur ikut dia ke dapur, kamu ke teras dia ikut ke teras. Kamu ke bawah dia ikut ke bawah, kamu ke atas dia ikut ke atas gitu. Kamu kanan dia ikut kanan, kamu kiri dia ikut kiri gitu. Maunya dia ya sama kamu terus, barengan dengan kamu terus gitu ya. Apalagi kalau kamunya masih mau memang membuka diri ke dia, waduh tuh ya, kamu bakalan dipepetin terus Capricorn sama si pasangannya kamu ini. Dia kayak akan meyakinkan kamu ya, bahwa kamu itu tuh spesial banget gitu dalam hidupnya dia. Tiba-tiba dia bisa ngomong romantis sama kamu, padahal jangan-jangan dia nggak pernah nih romantis, atau sudah zaman dahulu kala gitu ya. Terakhir kali dia beromantis sama kamu gitu. Nah ini otomatis romantis lagi nih, datang lagi nih cintanya. Dia bisa bilang sama kamu, aku cinta kamu beb, aku sayang kamu gitu ya. Dan memang apa yang dia ungkapkan gitu ya tentang perasaannya dia sama kamu itu sebuah kebenaran ya, kebenaran. Kalau dia bilang dia sayang kamu, dia cinta kamu, dia kangen kamu, dia ingin hidup bersama dengan kamu, dia bla 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 bla, itu tuh kayaknya sebuah kebenaran. Tapi kebenaran energi di saat April ini ya, gitu. Nggak tahu lah kalau untuk next month, nggak ngerti lah gitu ya. Tapi setidaknya untuk April ini, itu tuh benar, apa yang dia bilang ke kamu itu tuh benar gitu ya. Nggak ada gombal-gombal mukio di situ. Itu memang ungkapan ya, dia lagi berbunga-bunga sama kamu, dia lagi merasakan kembali jatuh cinta sama kamu, atau dia kayak menyadari gitu ya bahwa dia sesungguhnya sayang banget sama kamu gitu. Bisa-bisa mungkin seseorang ini tuh ada agak-agaknya merasa bersalah gitu ya, karena sebab dia mungkin aja cenderung mengabaikan kamu ya untuk beberapa lama gitu. Jadi kayak mau menebus lah kekeliruannya dia, kesalahannya dia yang sudah terlanjur sempat mengabaikan kamu gitu ya. Nah, dan ini beberapa kayaknya kalian punya bisnis yang sama gitu ya, atau mungkin kalian kebetulan ada di satu tempat pekerjaan yang sama gitu ya. Macam-macam ada urusan-urusan karir, bisnis, duit-duitan gitu ya. Nah, kalau kamu mari lihat ketika dia berlaku demikian ke kamu, wah kamu senang banget ya Capricorn. Kamu kayak bahagia betul gitu ya. Jadi yang seperti kamu bisa aja berharap-harap gitu bahwa ya beginilah dia selamanya ke kamu. Itu ya. Itulah yang kamu memang tunggu-tunggu
dari si pasanganmu selama ini. Itu ya. Karena jangan-jangan sempet dalam situasi yang tidak baik-baik aja ya, relationship ini. Sempat yang menurun banget kualitas hubungan kalian ya. Nah, jadi ketika dia berlaku manis seperti ini ke kamu, seolah-olah kayak mimpinya kamu terwujud nyata. Hanya saja, kok kalau mari lihat-lihat gini ya, untuk saat ini kamu happy, kamu senang pasti dianya berlaku demikian ke kamu. Tapi kayak ini loh, apa namanya ya, di dalam dirimu ini Capricorn, di dalam dirimu ini tuh macam yang sudah banyak ya berkurangnya ke si dia ya. Mungkin kamu sempat yang berpikir kamu mau ninggalin dia gitu ya. Kamu sempat kayak merasa bahwa hubungan ini tuh kok kayaknya gak berjalan ya. Kalau sebagai pasangan kekasih gitu ya, pasangan asmara atau hubungan rumah tangga, kamu mungkin sempat kayak kepikiran bahwa makin gak cocok kalian berdua gitu ya. Kayak kamu merasa kamu gak mampu membersamai dia, atau dia sepertinya kayak banyak kekurangan sebagai pasanganmu gitu ya. Nah, jadi pemikiran-pemikiran yang demikian sempat itu tuh membuat energinya kamu, dan sampai sekarang pun itu tuh masih ada ya, agaknya melandai ke si seseorang ini gitu loh. Bukannya kamu gak seneng kalau dianya itu tuh berlaku manis sama kamu, kamu seneng. Hanya saja mungkin senangnya kamu itu tuh memang senang gitu ya, tapi nggak yang sesenang dulu. Kalau dulu mungkin dia bersikap manis kayak gini, nah itu tadi energinya senang gitu ya. Kalau sekarang senang gitu ya, di sana semacam kayak yang ada di situ tuh keraguan-raguannya kamu ya menjalani relationship sama si pasanganmu itu ya. Mungkin kamu kayak berharap gini, ya udahlah kalau dia kembali sweet seperti ini ke kamu, dia kembali baik lagi sama kamu, mungkin kamu yang kayak udahlah aku membuka diri aja, bagaimana nanti ke depannya. Kalau kamu nanya-nanya kepikirannya kamu sendiri, keperasaannya kamu sendiri, mungkin kamu yang ya tadi ragu ya, bahwa kamu memang sampai sebegitu besarnya tetap menginginkan jalinan interaksi asmara, hubungan intim antara kalian berdua. Tapi di situ tuh kamu bukan orang yang tertutup ya, justru kamu orang yang terbuka, membiarkan udahlah coba dulu lah gitu ya. Sejadinya aja lah bagaimana nanti hubungan ini ke depannya, diikutin aja lah, dilihat aja lah dulu gitu. Jadi ibaratnya kamu kayak gak mau menutup dirimu dari pengalaman ya, pengalaman dibaik-baikin sama dia, dicintai sama dia, dibahagiakan sama dia gitu. Kamu gak menutup diri itu ya. Dan ya balik lagi, memang tadinya memang ini yang kamu harapkan tadinya gitu ya. Tapi mungkin harapannya kamu itu tuh sekian bulan yang lalu atau sekian tahun lalu gitu. Hanya saja kecapaiannya di tahun ini ya, di bulan April ini itu. Jadi kamu mungkin teringat, oh iya ya, ini sih permintaannya aku dulu, ini sih doanya aku dulu, dianya baik, dianya manis, dianya menyenangkan, dianya fokus ke aku, dianya kayak kelihatan bucin ke aku gitu ya. Nah, di sana, waduh ya, harapannya aku terwujud nyata nih gitu. Tapi terhadap harapan ini terwujud nyata di saat kamunya nggak lagi menggebu-gebu kepada dia seperti yang dulu gitu ya. Iya sih, kebaikannya dia atau apa yang kamu rasakan dalam kebahagiaan, kalau dihitung dari angka 1 hingga angka 5, barangkali di saat sekarang ya paling hebat lah ada di angka 3 itu ya.
Tapi kalau misalnya dia melakukan ini, sikap yang seperti ini dulu, mungkin kamu akan menikmati 5 ya, poin 5 dari 5 kebahagiaannya kamu. Cuman karena baru-baru ini aja kejadiannya, sempat kamunya sudah agak-agak tidak merasa pasti lagi dalam relationship kalian. Itulah paling tinggi di sini poinnya 3. Gitu ya. Tapi kalaupun 3, macam kamu syukuri, ya udahlah nggak apa-apa lah gitu ya. Memang sih nggak semeriah dulu energinya kamu menikmati hubungan dengan dia, tapi ya kamu syukur, kamu merasa syukur juga lah dianya mau bersikap demikian ke dirimu. Itu ya. Tetapi ya tadi keraguan-raguannya kamu ini tuh banyak sedikitnya, atau energinya kamu sudah tidak lagi sama seperti yang dulu ya, banyak sedikitnya, nanti itu akan kamu sadar atau nggak sadar ya, nanti itu tuh akan terlihat di mata si seseorang ini gitu ya. Ada yang lain dari kamu, kok tidak semeriah dulu. Meriah sih meriah, tapi tidak semeriah dulu gitu ya. Cuman dia ya udah dah, nggak apa-apa gitu ya, udahlah nggak apa-apa. Pokoknya kamu masih aja mau menyambut, menerima kehadirannya dia dalam hidupmu gitu ya. Mau aja kamu terima kalimat-kalimat sayangnya dia ke kamu, cintanya dia ke kamu. Dia rasa itu udah cukup lah di sana. Ada beberapa kalian ini tuh kayak nggak mau juga ya nempel-nempel kayak gimana terus ke si pasanganmu ya. Macam ada keinginan kamu ini tuh mau berjarak dulu ya. Kayak ada planningnya kamu. Sudah ada rencananya kamu di sini. Mari lihat ya Capricorn ya. Ada rencana, entah kamu kebetulan mau melakukan aktivitas apa ke tempat yang agak lebih jauh gitu ya. Jadi kayak nanggung jadinya loh. Momen bahagia yang berusaha dia ciptakan, dia hadirkan dalam hubungan kalian, jatuhnya bisa nanggung gitu. Karena ya ini kayak pengen cepet-cepet pergi kamunya. Ada aktivitas kamu, ada yang mau kamu lakukan ini sesuatu ya. Jadi apa itu tawaran cintanya dia, kasih sayangnya dia, perhatiannya dia, effortnya dia sama kamu. Ya berbatas tadi, terbatas gitu ya. Dan kamu nampaknya tidak bisa lagi menunda ya planningnya kamu itu. Macam kamu mau melakukan sesuatu gitu, ada hal-hal penting juga gitu ya di situ. Jadi enggak yang lantas dia pengen nempel sama kamu, akhirnya kamu juga melakukan hal yang sama ke dia, enggak juga itu ya. Ya selagi masih ada waktu yang bisa kamu sharing ke dia, ya kamu sharing, ya kamu bagi gitu ya. Sekiranya nanti ada momennya kamu itu tuh fokus pada sesuatu yang mau kamu lakukan, maka kamu nggak segan-segan ya untuk kembali fokus pada hal itu, dan akhirnya memberikan jarak gitu antara kamunya sama si dia. Di sana. Tapi ya secara garis besarnya April ini tuh masa yang cukup menyenangkan ya dalam hubungan kalian berdua gitu. Jadi setidaknya kamu akan tahu lah seberapa besar kasih sayang seseorang ini ke kamu, seberapa besar cintanya dia yang sampai sekarang itu tuh masih ada ke dirimu. Walaupun untuk beberapa kalian memang relationship ini tuh hitungannya sudah cukup lama gitu ya. Tapi ternyata walaupun kalian lama bersama, di antara begitu banyaknya lika-liku relationship kalian, tapi ya ternyata kamu akan tahu bahwa cintanya dia kepadamu tetap ada, tetap terpelihara gitu ya.
Oke, baik. Capricorn, sekarang mari akan tarik koin ya. Untuk kita cari tahu kepada Capricorn mana pembacaan ini ditujukan. Koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial, bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak, udah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja. Oke, mari awali dari inisial P, ada panda, W ada warna, M ada manja, S ada sayang, L ada lapar, R ada ratu, N nama, B bunga, J ada jelita, G ada gula, F ada fisika. Oke, itu aja untuk inisial. Masuk kita ke zodiak Pisces. Di sini hadir energi dari Cancer, Scorpio hadir, Leo ada, berikut ada energi dari Virgo, dan ditutup oleh energi dari Scorpio. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.